Recording in
Kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa secara virtual ya dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kali ini ada beberapa hal yang kita lakukan ya, ini adalah berkaitan dengan diskusi ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai, oke. Teman-teman yang saya banggakan, hari ini kelompok berapa yang maju? Kelompok berapa? 67 atau 778 ya? Yang maju siapa? Mungkin bisa raise hand ya. Heeh. Izin menjawab Bapak, yang presentasi hari ini adalah kelompok 6, kelompok 7. Oke, oke. Sudah siap? Kelompok yang itu sudah hadir atau belum? Untuk kelompok 6, sudah siap Bapak. Oke, Bisa share screen, Bapak. Oke, mungkin bisa dimulai ya. Nanti saya serahkan ke moderator ya. Mungkin nanti saya mohon izin bergabung di akhir ya kalau bisa. Kalau misalnya nanti teman-teman ketika saya di akhir nggak datang ya sudah selesai perkuliahannya ya. Karena saya sedang di SD sedang meneliti ya. Mungkin bisa dimulai, silahkan. Baik Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila yaitu Bapak Vicky Dwi Wicaksono, SPD MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara diskusi kita hari ini dengan tema menangkal radikalisme, separatisme, terorisme dengan Pancasila. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu ada pembukaan, pemaparan materi, tanya jawab, serta penutup. Sebelum memasuki kegiatan pemaparan materi pada kali ini, izinkan saya dan teman-teman memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Octavia dengan 24117141150 sebagai moderator di kelompok 6. Serta rekan saya, Nasyo Azhar Rosyidi dengan 3 digit NIM terakhir 050. Saya Fitriya Nur Saidatul Rahma dengan 3 digit NIM terakhir 049. Saya Anita Jinggirat Nadiwanti dengan NIM akhir 148. Saya Ahmad Mustafa, NIM dari 240110714222. Dilanjut oleh teman saya. Saya Farela Yunin Jaga dengan 3 digit terakhir 234. Saya Dwi Rahma Alia dengan NIM 3 digit terakhir 054. Saya Yerli Aurelia Salsabil dengan NIM 2401071423. Saya Nabila Zarudin Jihan dengan NIM 3 digit terakhir 144. Saya Tabita Syakira dengan 3 digit NIM terakhir 145. Dan saya Nindita Pertama dengan 3 digit NIM terakhir 24.
Acara selanjutnya adalah pemaparan materi kepada teman-teman yang bertugas. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon izin menjelaskan tentang latar belakang. Terorisme, radikalisme, dan separatisme adalah ancaman nyata bagi persatuan dan keutuhan NKRI yang dapat memecah belah bangsa dengan menggunakan perbedaan suku, agama, dan ideologi. Dengan mengamalkan sebuah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperkuat ketahanan nasional, menjaga keutuhan NKRI, serta mampu menjadi benteng dalam menghadapi ancaman tersebut. Dalam hal ini, penting untuk membahas tema ini agar masyarakat sadar akan bahaya yang mengintai serta lebih waspada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, terdapat dua pertanyaan diskusi pemantik. Yang pertama yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi fondasi yang kuat dalam menangkal ideologi dan tindakan radikalisme, separatisme, dan terorisme di Indonesia. Yang kedua, mengapa kita perlu mengembangkan sikap kritis terhadap informasi yang kita terima, terutama di media sosial dalam konteks menangkal radikalisme dan terorisme yang sering menyebarkan propaganda online. Bagi teman-teman yang ingin membantu menjawab diskusi pemantik, saya silakan untuk raise hand. Baik, karena tidak ada yang angkat tangan, saya akan jawab. Untuk soal yang pertama, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi fondasi yang kuat dalam menangkal ideologi dan tindakan radikalisme, separatisme, dan terorisme di Indonesia. Jadi, coba kita bayangkan bahwa Pancasila itu seperti sebuah rumah yang memiliki pilar-pilar yang kuat. Pilar-pilar itu merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Sedangkan radikalisme, separatisme, dan terorisme itu seperti angin yang kencang yang ingin merobohkan rumah tersebut. Tetapi kalau pilar-pilar Pancasila itu sudah kuat tertanam di dalam hati setiap orang di Indonesia, maka angin sekencang apapun tidak akan bisa merobohkannya. Jadi, nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menyayangi sesama, bersatu, mencari solusi bersama, dan berlaku adil. Kalau kita semua memegang teguh nilai-nilai ini, kita akan kuat dan tidak mudah terpecah belah atau terpengaruh oleh ide-ide yang berbahaya. Lalu, untuk soal diskusi pemantik yang kedua, mengapa kita perlu mengembangkan sikap kritis terhadap informasi yang kita terima, terutama di media sosial, dalam konteks menangkal radikalisme dan terorisme yang sering menyebarkan propaganda online. Jadi, sekarang ini banyak berita bohong dan hasutan yang sengaja disebar di media sosial untuk memecah belah dan membuat orang menjadi radikal atau teroris. Jadi kita itu harus pintar-pintar seperti detektif saat menerima informasi. Jangan pernah langsung percaya begitu saja dengan apa yang kita baca atau kita lihat. Coba dipikirkan kembali, siapakah yang menyebarkan berita ini? Apakah sumbernya bisa dipercaya? Apakah ada berita lain yang mengatakan hal yang sama? Kalau kita tidak hati-hati dan langsung percaya terhadap semua informasi yang kita terima, kita bisa dengan mudah tertipu dan terjerumus dalam pemikiran yang salah dan berbahaya. Penting sekali untuk selalu berpikir kritis dan mencari tahu kebenaran sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi, terutama yang datang dari media sosial. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik,
Pada presentasi kali ini, kelompok 6 memiliki 3 materi yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu ada pengertian radikalisme, separatisme, dan terorisme. Yang kedua yaitu apa bahaya radikalisme, separatisme, dan terorisme. Yang ketiga yaitu bagaimana strategi menangkal ancaman dengan Pancasila. Next. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian dari radikalisme, separatisme, dan terorisme. Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menginginkan perubahan besar dalam sistem sosial, politik, atau agama, tapi dengan cara yang ekstrim. Biasanya, orang yang menganut paham ini itu sulit diajak kompromi, ingin perubahan total secara cepat, bahkan bisa sampai menentang aturan dan nilai yang berlaku. Baik, yang kedua yaitu separatisme. Separatisme adalah gerakan atau ideologi yang ingin memisahkan diri dari suatu negara atau wilayah. Biasanya itu dengan tujuan untuk membentuk negara sendiri atau bergabung dengan negara lain. Gerakan ini biasanya muncul karena rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan bisa dipicu oleh perbedaan suku, budaya, ataupun agama. Yang ketiga yaitu terorisme. Terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa takut atau teror di masyarakat. Tujuannya itu bisa bermacam-macam, seperti politik, agama, atau ideologi tertentu. Biasanya itu pelaku menyerang tempat umum atau simbol negara, dan aksinya itu dilakukan oleh sekelompok kecil ataupun individu, dengan harapan bisa memaksa pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa bahaya radikalisme, separatisme, dan terorisme. Dampak radikalisme yang pertama yaitu perpecahan pada kelompok masyarakat. Radikalisme memecah belah masyarakat dengan mempromosikan ideologi eksklusif yang memandang kelompok lain sebagai musuh. Hal ini memicu konflik antara kelompok suku, agama, atau ideologi yang berbeda, sehingga merusak rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang kedua yaitu turunnya rasa nasionalisme. Nasionalisme yaitu semangat dan kesadaran cinta serta kebanggaan terhadap bangsa dan tanah air sendiri. Nasionalisme mencerminkan komitmen untuk mempertahankan keutuhan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa serta solidaritas terhadap sesama warga negara. Dengan adanya radikalisme, rasa nasionalisme terhadap bangsa, rasa nasionalisme pada bangsa Indonesia menjadi turun. Yang ketiga yaitu berpotensi munculnya kekerasan dan terorisme. Radikalisme menjadi akar dan tindakan terorisme yang sering menimbulkan korban jiwa dan kerusakan materi. Kelompok radikal memanfaatkan situasi sosial dan ekonomi yang sulit untuk merekrut anggota baru dan memperkuat pengaruhnya, termasuk melalui media digital yang semakin pasif. Yang keempat yaitu menghambat pembangunan dan kemajuan. Konflik dan ketidakstabilan akibat radikalisme berdampak negatif pada investasi, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi, sehingga mengurangi kesejahteraan masyarakat. Yang kelima yaitu kerugian bagi identitas dan integritas negara. Kerugian bagi identitas dan integritas negara sangat merusak fondasi ideologi, persatuan, dan stabilitas nasional Indonesia. Penanganan yang komprehensif dan sinergis antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan dan identitas bangsa. Kemudian dampak dari terorisme. Dampak dari terorisme yang pertama yaitu merusak persatuan dan kesatuan negara Indonesia.
Yang kedua yaitu mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Kemudian yang ketiga mengancam kedaulatan dan keamanan negara. Dan yang keempat yaitu menimbulkan trauma psikologis dengan jangka panjang. Terorisme menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban dan masyarakat luas, seperti rasa takut, kecemasan, panik, dan gangguan mental lainnya. Ancaman terorisme yang terus-menerus mengubah perilaku sosial masyarakat, mengurangi partisipasi dan kegiatan sosial dan serta ekonomi, kemudian merusak kohesi sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kemudian dampak dari separatisme. Dampak dari separatisme yang pertama yaitu ancaman terhadap persatuan dan kedaulatan. Dengan adanya separatisme, itu dapat memecah belah bangsa dan mengancam keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Paham ini seringkali menyebabkan intoleransi, kebencian, dan ajakan kekerasan yang dapat memicu konflik sosial dan ketegangan antar kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil. Hal ini berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Serangan ini menyebabkan ketidakpercayaan investor dan calon investor yang mengakibatkan penurunan harga saham di pasar modal. Selain itu, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata, investasi asing, realokasi sumber daya, dan pengurangan dana investasi. Yang ketiga yaitu kerusakan fasilitas umum di negara Indonesia, kemudian krisis sosial dan keamanan, dan yang terakhir yaitu krisis politik dan citra negara semakin memburuk. Slide selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan dari materi rekan saya, yaitu studi kasus. Yang pertama ada studi kasus radikalisme, yaitu di Polres Medan pada tahun 2019, seorang pemuda yang merupakan salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi melakukan bom bunuh diri. Kasus ini menunjukkan bahwa radikalis dapat menyebar di antara siswa dan di lingkungan kampus, bahkan jika mereka tidak terlibat langsung dengan kelompok radikal yang besar. Yang kedua, ada studi kasus dari separatisme. Di Indonesia bagian timur, lebih tepatnya di Papua, pernah menganggap perjuangan terhadap separatisme, ketidakstabilan keamanan, pengungsian, korban jiwa, dan kerusakan fasilitas umum adalah hasil dari konflik yang berkepanjangan antar kelompok separatisme dan pemerintah. Selain itu, Papua sering menjadi perhatian internasional, terutama karena tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan reputasi negara Indonesia semakin memburuk di mata dunia. Dan yang ketiga, ada studi kasus terorisme. Salah satu aksi terorisme terbesar di Indonesia adalah peristiwa pengeboman di Bali pada tanggal 12 Oktober tahun 2012, yaitu serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa, yaitu sekitar 200 orang tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Hal ini menyebabkan masyarakat Bali mengalami gangguan psikologis karena trauma yang sangat mendalam. Selain itu, tempat pariwisata di Bali menjadi turun drastis, padahal itu menjadi sektor andalan perekonomian nasional. Hubungan antara umat beragama menjadi merenggang sehingga menimbulkan citra Indonesia yang semakin memburuk. Next. Selanjutnya ada nilai peran Pancasila. Jadi setiap sila dalam Pancasila memiliki peran penting yang saling melengkapi dalam berbentuk karakter dan arah kehidupan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, serta pedoman dalam bersikap dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilainya mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menanamkan nilai spiritual dan religius yang menjadi dasar moralitas bangsa ini, mencegah radikalisme dan fanatisme sempit dengan menekankan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu menumbuhkan sikap saling menghargai, keadilan sosial, dan penolakan terhadap diskriminasi. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia, yaitu menjadi fondasi dalam memperkuat integrasi bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Ini mencegah disintegrasi dan konflik horizontal. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yaitu mengedepankan demokrasi yang sehat dan partisipasi serta mencegah tirani, radikalisme politik, dan intoleransi. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menghindari ketimpangan dan ketidakadilan sosial dengan prinsip keadilan. Pancasila ini mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat untuk mencegah kecemburuan sosial. Next. Baik, strategi untuk menangkal radikalisme, separatisme, dan terorisme harus melibatkan edukasi masyarakat, peningkatan kesadaran nasional, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Edukasi yang menekankan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk karakter generasi muda. Peningkatan kesadaran nasional dapat dilakukan melalui sosialisasi dan diskusi publik, sehingga masyarakat dapat mengenali dan menanggapi ideologi berbahaya. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam program-program pemberdayaan, sementara masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Lalu pendekatan holistik yang melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan pemuda, akan menciptakan sinergi yang kuat dalam pencegahan. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga keutuhan bangsa. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya peran generasi muda. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan 4 poin penting tentang pentingnya peran generasi muda. Nah, langsung saja yang pertama yaitu pendidikan dan literasi digital. Jadi teman-temanku sekalian, generasi muda saat ini itu harus dibekali dengan pendidikan yang sangat kuat dan literasi digital yang memadai. Nah, hal ini itu sangat penting sekali agar mereka itu dapat mengenali dan menolak konten-konten yang mengandung paham radikal, separatis, atau terorisme yang sering tersebar di media sosial dan platform digital lainnya. Dilanjut yang kedua yaitu penguatan nilai-nilai Pancasila. Nah, penguatan nilai-nilai Pancasila itu seperti menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjadi benteng yang kokoh bagi generasi muda. Dengan memahami dan mengamalkan sila-sila Pancasila, generasi muda dapat mengembangkan sikap toleransi, gotong royong, kerjasama, dan sebagainya, dan cinta tanah air. Yang semuanya itu bertentangan dengan ideologi radikal dan separatis. Next, yang ketiga itu ada kampanye kontra narasi di media sosial. Nah, kampanye kontra narasi di media sosial itu adalah sebagai pengguna aktif media sosial, generasi muda memiliki peran strategis dalam menyebarkan pesan-pesan positif dan kontra narasi terhadap propaganda radikal. Nah, dengan membuat konten yang edukatif, inspiratif, dan mempromosikan perdamaian, mereka itu dapat mengurangi pengaruh ideologi ekstrim yang ada di dunia nyata saat ini. Dan yang terakhir itu ada partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kebangsaan. Jadi partisipasi aktif dalam kegiatan dan sosial dan kebangsaan ini terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, dan kebangsaan dapat memperkuat
rasa kebersamaan dan nasionalisme di kalangan generasi muda. Jadi kegiatan seperti ini itu seperti mendiskusikan kebangsaan, bakti sosial, dan pelatihan kepemudaan dapat membentuk karakter yang tangguh dan berkomitmen terhadap keutuhan NKRI. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, karena pemaparan materi telah selesai, maka acara selanjutnya ialah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya, bisa mengaktifkan fitur raise hand. Baik, untuk Nia Amelia Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya. Dan mohon izin kepada yang terhormat Bapak Vicky selaku dosen pengampu dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nia Amelia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 154. Di sini saya mohon izin bertanya kepada kelompok 6. Jadi dalam menangkal radikalisme itu kan dibutuhkan pendekatan ideologis melalui Pancasila. Dan juga bersamaan dengan itu juga harus melakukan upaya dalam mengatasi ketimpangan sosial dan juga ekonomi yang menjadi akar dari radikalisme tersebut. Nah, pertanyaan saya adalah menurut pendapat dari kelompok 6, mengapa gerakan radikalisme ini itu masih banyak ditemukan di daerah tertentu meskipun Pancasila sudah ditetapkan menjadi dasar negara. Nah, lalu apakah dengan adanya ditemukan sikap radikalisme ini menandakan bahwa implementasi pemerataan pembangunan dan keadilan sosial itu masih kurang maksimal dilakukan? Apakah pertanyaan saya sudah dapat dipahami dan diterima oleh kelompok 6? Baik, Nia, terima kasih atas pertanyaannya.
Baik, terima kasih kepada Nia atas pertanyaannya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Nia. Jadi, menurut pandangan kami, keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara memang krusial dalam menanamkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan kebangsaan. Namun, ideologi saja itu tidak cukup untuk memberantas akar dari radikalisme. Jadi, salah satu faktor utama mengapa gerakan radikal ini masih eksis itu karena implementasi pemerataan pembangunan dan keadilan sosial belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok negeri. Di daerah-daerah yang di mana kesenjangan ekonomi terasa signifikan, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik masih terbatas, potensi tumbuhnya rasa ketidakpuasan itu menjadi lebih besar. Kelompok-kelompok radikal seringkali memanfaatkan kondisi ini dengan menawarkan narasi alternatif yang menjanjikan perubahan atau keadilan bagi mereka yang merasa ditinggalkan oleh sistem yang ada. Selain itu, faktor lain seperti kurangnya pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri menjadi pengaruh globalisasi yang membawa ideologi serta dinamika politik lokal yang juga turut berkontribusi. Jadi, meskipun Pancasila sudah menjadi dasar negara, efektivitasnya dalam membendung radikalisme ini sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai tersebut diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan pembangunan dan penegakan keadilan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan fondasinya, tetapi bangunannya yang merata dan keadilan sosial merupakan pilar-pilar yang akan memperkuat bangunan tersebut agar tidak mudah digoyahkan oleh ideologi radikal. Untuk Nia, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, terima kasih banyak kepada kelompok 6 telah memberikan jawaban kepada saya, dan untuk jawaban yang telah diberikan sudah dapat saya pahami dan juga sudah dapat saya terima. Terima kasih banyak untuk kelompok 6. Sama-sama Nia. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Nia. Dan untuk teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya mungkin bisa mengaktifkan fitur raise hand lagi. Sekali lagi untuk teman-teman kelas 2024E atau kelas 2024F yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand. Baik, untuk Adelia Almuhadis, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Adelia Almuhadis dengan akhiranium 241. Jadi, pertanyaannya, mengapa sih generasi Z
di era digital ini lebih mudah terpengaruh oleh tokoh publik atau influencer dibandingkan dengan nilai kebangsaan. Dan bagaimana cara mereka untuk tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila ini di tengah budaya instan dan arus tren media sosial yang cepat berubah. Dikarenakan kan jika hal ini dibiarkan terlalu jauh, itu maka akan menimbulkan sangat memungkinkan untuk timbulnya sikap atau paham radikalisme yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apakah pertanyaan saya dapat dipahami? Baik, sudah bisa saya pahami. Terima kasih, Adel. Baik Adelia, di sini saya akan menjawab dari pertanyaannya Adelia, yaitu tentang kenapa itu Gen Z lebih lebih terpengaruh tokoh yang viral atau yang lagi ngetren kayak gitu ya. Iya, benar. Nah, dari sini mungkin itu yang pertama, kenapa sih kok Gen Z itu lebih terpengaruh kayak hal-hal yang seperti itu. Yang pertama itu bisa saja karena itu akses informasi yang cepat dan instan. Kayak dari sekarang kan kita itu Gen Z itu tumbuh di era digital, yang dimana itu informasi dari media sosial seperti kayak TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya itu bisa diakses dengan cepat kan. Nah, tokoh yang viral itu langsung terlihat oleh jutaan orang. Nah, jadi Gen Z itu kayak pengguna kayak apa ya, kayak lebih tertarik lah karena orang itu kayak banyak yang kayak apa ya, mungkin kayak sefrekuensi juga sama yang mungkin lagi kamu rasain, entah kayak kata-kata seperti itu kan. Nah, yang kedua itu bisa saja Gen Z itu bisa dikatakan FOMO. Nah, sering merasa perlu untuk tetap update. Kalau kita mengikuti tren seperti itu, Gen Z itu kayak merasa lebih keren lah atau gimana lah. Atau mungkin juga bisa dikatakan Gen Z itu tidak mau kayak tertinggalan tren. Bahkan tren-tren yang baru-baru pun itu Gen Z harus kayak selalu ikut. Nah, jadi itu juga bisa saja Gen Z itu lebih terpengaruh kayak hal-hal yang seperti itu. Nah, yang ketiga itu pola konsumsi konten singkat. Misalnya kayak dari media sosial itu mendorong konten yang sensasional dan mudah dikonsumsi. Kayak misalnya video pendek atau clickbait dan konten visual. Nah, tokoh yang viral ini biasanya itu menguasai format yang dimana sehingga kita itu sebagai Gen Z itu lebih cepat melekat di benak kayak apa ya, daripada kayak kita itu kayak baca-baca kayak koran atau yang lainnya seperti itulah. Nah, yang terakhir ini mungkin itu kurangnya figur panutan yang konsisten. Nah, dari tahun sekarang ini kan udah mulai banyak kayak tokoh publik atau pemimpin konvensional yang kurang aktif di media sosial atau tidak menarik secara digital. Sehingga itu Gen Z itu lebih kayak beralih ke figur baru yang lebih apa ya? Yang lebih kayak langsung ada di depan mata, kayak lihat HP itu kayak ada siapa, kayak toko-toko selebgram yang misal mengasih kata-kata langsung kayak kamu ikutin ya, seperti itulah kurang lebihnya. Mungkin kurang lebihnya bisa dijelaskan oleh Mbak Nabila.
Baik, mungkin di sini saya ingin menambahkan sedikit dari informasi yang disampaikan oleh Mustafa. Jadi Gen Z itu biasanya itu yang seperti ini itu lebih terpengaruh oleh influencer karena mereka itu lebih sering melihat medsos daripada membaca buku ataupun eh, mengikuti kegiatan kebangsaan yang lainnya gitu. Jadi biar kita tetap bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita tuh sebagai Gen Z perlu eh, mungkin yang pertama mengikuti influencer yang positif yang tentunya menyebarkan pesan kebaikan, pesan kebaikan yang mengenai kebangsaan, toleransi maupun cinta tanah air. Lalu kita juga perlu belajar memilah informasi agar nggak mudah percaya tentang hoax ataupun paham-paham yang ekstrim. Dan yang terakhir yaitu tentunya kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti saling menghargai, membantu teman, dan mengikuti kegiatan sosial yang lainnya. Nah, kalau misalnya em, Gen Z itu nggak diarahkan atau mereka kan bisa saja salah jalan karena kan sekarang medsos itu juga arusnya cepat, jadi bisa saja kita itu mudah terpengaruh oleh paham radikalisme yang tentunya eh, bisa merusak persatuan bangsa. Jadi kita juga penting untuk membawa nilai Pancasila ke dalam gaya hidup kita sehari-hari begitu. Apakah bisa dipahami, Adel? Baik, terima kasih atas jawaban dan jawaban dapat saya terima dan saya pahami. Terima kasih kelompok 6. Baik, terima kasih kembali untuk Adel. Untuk teman-teman yang lainnya, mungkin yang ingin bertanya sekali lagi, bisa mengaktifkan fitur raise hand. Baik, karena kita sudah memasuki sesi penutup, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan. Semoga menambah pemahaman kita semua. Demikianlah rangkaian acara kita hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara kegiatan diskusi kita kali ini. Semoga diskusi kali ini bisa menambah semangat kita untuk menjadi warga negara yang cinta tanah air. Sekian dari saya dan kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator 2002, kelas 2024 kelas 2024 E. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Bapak Vicky Dwi Wicaksono, dan teman-teman semuanya yang sudah hadir untuk menyimak materi dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Saka Sekar Arum. Di sini saya menjadi moderator pada kelompok 7. Di sini saya juga tidak sendiri, saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya dari kelompok 7, yaitu ada Azizatur Rohmah dengan NIM belakang 037 sebagai notulen, Muhammad Latifatur Rahman dengan
3 digit NIM terakhir 038, Ramadhani Oktavia dengan 3 digit NIM 047, Dian Ramadhani dengan 3 digit NIM belakang 138, Amira Wahyu Utami dengan 3 digit NIM belakang 140, Rahma Rizky Ananda dengan 3 digit NIM belakang 141, Kezia Lucia Putri Gunawan dengan 3 digit NIM terakhir 153, Arinda Putri Naura Ayu dengan 3 digit NIM belakang 213, dan yang terakhir ada Selma Deva Natasha dengan 3 digit NIM belakang 225. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke materi pertama. Untuk presentator pertama, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Mohon izin menjelaskan latar belakang pembahasan dari kelompok kami, yaitu perilaku masyarakat yang berlandaskan Pancasila merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap tindakan masyarakat. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sini saya akan melanjutkan apa yang rekan saya jelaskan. Namun pada faktanya masih banyak perilaku masyarakat yang belum mencerminkan nilai-nilai tersebut. Contohnya seperti sikap intoleran atau kurang gotong royong. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, agar kita bisa bertindak lebih baik ke depannya, saling menghormati, dan menciptakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator pertama dan kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ketiga. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya dan kesempatannya di sini. Sebelum masuk ke materi intinya, di sini kita akan berdiskusi dahulu. Di sini ada dua pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama adalah, apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini? Mengapa? Yang kedua, apa tantangan terbesar dalam menerapkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di lingkungan sekitar kita? Nah, bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, silakan menjawab pertanyaan 1 dan 2. Sebelumnya, teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan pertama, silakan mengaktifkan fitur raise hand.
Baik, dipersilakan Ayasa Nabila Audia Nensi. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin menjawab pertanyaan pemantik diskusi yang pertama, yaitu pertanyaannya adalah, apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini? Mengapa? Menurut saya, nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Karena Pancasila merupakan dasar negara yang mencerminkan identitas dan karakter bangsa yang beragam. Di tengah tantangan globalisasi, konflik sosial, dan pergeseran nilai-nilai moral, Pancasila memberikan pedoman untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia ini. Selain itu, nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, keadilan sosial, dan musyawarah sangat penting untuk membantu masyarakat yang harmonis dan inklusif, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi. Dengan menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, adil, dan sejahtera bagi semua. Terima kasih, itu menurut jawaban saya. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Itu adalah jawaban yang sangat tepat. Namun, di sini saya juga akan menjelaskan lebih sedikit lagi. Jadi, nilai-nilai Pancasila sangat relevan dan bahkan semakin dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini. Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, masyarakat menghadapi tantangan baru seperti polarisasi politik, krisis identitas budaya, dan meningkatnya intoleransi. Jadi Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya simbol, melainkan pedoman moral dan etika yang membentuk cara berpikir dan bertindak warga negara Indonesia. Setiap sila memiliki nilai luhur yang bisa menjadi solusi terhadap masalah bangsa, yaitu toleransi dalam sila pertama, kemanusiaan dan solidaritas dalam sila kedua, persatuan di sila ketiga, serta keadilan dan demokrasi dalam sila keempat dan kelima. Jadi relevansi ini terlihat dalam kebutuhan kita untuk memperkuat kebinekaan, mengatasi ketimpangan sosial, dan membangun masyarakat yang inklusif. Tantangannya sendiri bukan pada nilai Pancasila itu sendiri, tetapi pada komitmen kolektif kita untuk benar-benar menerapkannya dalam kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, silakan mengaktifkan Raise Hand. Baik, dipersilakan Rusya Datus Sabila. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rosadatu Sabila dengan 3 digit NIM terakhir 041. Jadi pertanyaannya yakni, apa tantangan terbesar dalam menerapkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di lingkungan sekitar kita? Jadi tantangan terbesarnya sendiri yakni masih banyak di sekitar kita itu ada kayak kesenjangan sosial dan ekonomi. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, atau fasilitas umum. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi beberapa orang. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya solidaritas dan kepedulian sosial juga menjadi penghambat dalam mewujudkan keadilan sosial secara merata di lingkungan sekitar kita. Itu saja yang dapat saya jawab. Selebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat tepat. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, tantangan terbesar dalam menerapkan sila kelima adalah ketimpangan sosial ekonomi yang masih mencolok. Jadi, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan masih belum merata. Banyak kelompok masyarakat, terutama di daerah terpencil, belum merasakan manfaat pembangunan yang adil. Jadi, keadilan sosial seharusnya diwujudkan dalam bentuk kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan, distribusi kekayaan yang seimbang, serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Namun seringkali kebijakan justru berpihak pada kelompok elit atau berdasarkan kepentingan politik tertentu.
Jadi dalam konteks lokal, keadilan sosial bisa diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi anggaran desa, dan pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjawab pertanyaan pemantik ini. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri dan teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan pemantik. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin Bapak Vicky, saya akan memaparkan materi mengenai akibat jika masalah tidak mendapatkan solusi. Jika masyarakat tidak berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak ada upaya untuk memperbaikinya, maka akan muncul berbagai masalah serius. Masalah-masalah ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan dan persatuan bangsa. Berikut beberapa akibat yang bisa timbul. Yang pertama ada meningkatnya atau intoleransi dalam masyarakat. Tanpa pemahaman yang baik terhadap nilai ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, masyarakat bisa menjadi tidak toleran terhadap perbedaan agama, budaya, suku, atau pandangan. Contohnya, seseorang menolak berteman atau bekerja sama hanya karena orang lain memiliki keyakinan atau adat yang berbeda. Yang kedua, menurunnya semangat gotong royong. Gotong royong adalah wujud dari nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial. Jika masyarakat lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap sesama, maka rasa kebersamaan akan hilang. Contohnya, warga tidak mau membantu saat ada kerja bakti atau musibah di lingkungan sekitar. Yang ketiga, terjadinya ketidakadilan sosial. Tanpa penerapan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, banyak kelompok masyarakat bisa merasa tertinggal atau diperlakukan tidak adil. Contohnya, akses pendidikan dan kesehatan yang hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan lanjutkan penjelasan dari Arinda. Yang keempat ada perpecahan dan konflik antar kelompok. Tanpa musyawarah untuk mufakat, masalah kecil bisa menjadi besar karena tidak ada cara menyelesaikan perbedaan dengan damai. Contohnya yaitu perbedaan pendapat antara tidak ditangani dengan baik dan akhirnya menimbulkan pertengkaran. Dan yang kelima ada merosotnya moral generasi muda. Jika anak-anak dan remaja tidak diajarkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang egois, tidak bertanggung jawab, dan tidak menghargai bangsanya. Contohnya, yaitu menjadi pelajar yang menyontek, tidak disiplin, atau tidak hormat kepada guru dan orang tua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin kepada moderator bisa di next slide. Di sini saya akan menjelaskan tentang tawaran solusi. Yang pertama yaitu meningkatkan intoleransi dalam masyarakat. Dari masalah yang tadi itu solusinya yaitu meningkatkan dialog lintas agama dan budaya. Dengan membuka ruang dialog antar pemeluk agama dan budaya yang berbeda, masyarakat bisa saling memahami dan menghormati perbedaan yang ada. Dialog ini dapat dilakukan melalui forum warga, kegiatan antarumat beragama, atau diskusi terbuka di sekolah dan kampus.
Ketika masyarakat terbiasa berdiskusi dengan mendengar sudut pandang yang lain, rasa curiga dan kebencian akan berkurang, dan toleransi akan tumbuh secara alami. Yang kedua yaitu menghidupkan kembali kegiatan komunitas seperti kerja bakti. Gotong royong itu bisa dipupuk kembali melalui kegiatan bersama di lingkungan tempat tinggal, seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, atau kegiatan sosial. Dengan keterlibatan langsung, warga akan merasakan kebersamaan dan tanggung jawab yang kolektif. Hal ini juga dapat mempererat hubungan antara warga yang sebelumnya tidak saling mengenal bisa jadi kenal. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Salma. Yang ketiga, meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan ekonomi. Salah satu akar ketidakadilan sosial adalah kesenjangan akses terhadap pendidikan dan ekonomi. Dengan memberikan kesempatan yang sama seperti beasiswa, latihan kerja, dan bantuan usaha mikro, masyarakat dari berbagai lapisan bisa meningkatkan taraf hidupnya. Pemerataan ini penting untuk mencegah ketimpangan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Kemudian yang keempat, mendirikan forum komunikasi antar kelompok masyarakat. Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, menyelesaikan konflik, dan membangun kerjasama. Ketika kelompok-kelompok yang berbeda bisa duduk bersama dan berdialog secara terbuka, kesalahpahaman bisa dicegah, dan konflik dapat diselesaikan dengan damai. Forum ini juga memperkuat rasa persatuan dan memperkecil ruang provokasi. Kemudian yang kelima, menguatkan pendidikan karakter di sekolah dan keluarga. Pendidikan karakter yang konsisten akan membentuk generasi muda yang jujur, bertanggung jawab, dan beretika. Nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, dan hormat terhadap sesama perlu diajarkan tidak hanya secara teori, tapi juga lewat praktik, keteladanan, dan pembiasaan. Ketika sekolah dan keluarga bekerja sama dalam hal ini, moral generasi muda akan terjaga dan berkembang secara positif. Baik, itu saja. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ke-6. Terima kasih pada moderator. Jadi, perilaku masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila itu merupakan fondasi utama dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Walaupun Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang luhur, kenyataannya tantangan seperti intoleransi dan ketidakadilan sosial masih menjadi hambatan. Nah, oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui dialog lintas agama, kegiatan sosial, serta pendidikan karakter yang berkelanjutan. Jadi dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat Indonesia yang adil, bersatu, dan sejahtera bukan hanya menjadi harapan, tetapi juga akan menjadi kenyataan. Komitmen untuk mewujudkan cita-cita Pancasila dalam kehidupan sehari-hari harus senantiasa dijaga dan diperkuat. Karena setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan positif bagi bangsa dan negara. Jadi dengan memulai dari diri sendiri seperti menjunjung toleransi, keadilan, dan gotong royong, kita itu dapat menciptakan lingkungan yang mencerminkan semangat Pancasila. Hanya dengan kebersamaan, semangat kebangsaan, dan juga tekad yang kuat, cita-cita luhur bangsa Indonesia itu cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila itu dapat diwujudkan dalam kehidupannya. Baik, selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan fitur raise hand dan menyebutkan nama serta 3 digit NIM belakang.
Baik, untuk Arini Nurofidah dipersilahkan mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk moderator. Izin bertanya untuk kelompok. Menurut kelompok sejauh mana masyarakat itu benar-benar menerapkan prinsip musyawarah dan pengambilan keputusan? Dan menurut kelompok, apakah sistem demokrasi yang sekarang itu sudah mendukung atau belum? Gitu, apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih kepada Arini atas pertanyaannya. Kemudian yang kedua ada Nagita Dwi Erianti, dipersilahkan untuk menyebutkan menyebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya kepada kelompok, yaitu pertanyaannya kan di Indonesia itu kan mempunyai beberapa agama atau kepercayaan yang dianut oleh beberapa masyarakatnya. Nah, dalam beragama itu kan harus bertoleransi. Nah, apakah toleransi beragama di Indonesia itu sudah benar-benar terwujud secara merata di seluruh lapisan masyarakat ataupun hanya sebatas slogan yang disuarakan saja? Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih kepada Nagita atas pertanyaannya. Kemudian untuk Amalia Wulan dipersilahkan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Nama saya Amalia Wulan dengan 3 digit NIM terakhir 137. Untuk pertanyaannya yaitu, apakah sistem ekonomi di masyarakat Indonesia saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila? Dan jika belum, aspek atau sektor mana saja yang menunjukkan adanya ketimpangan atau belum mencerminkan keadilan sosial tersebut? Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih kepada Amalia Wulan atas pertanyaannya. Selanjutnya, Junivan dipersilahkan untuk menyebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Junivan dengan 3 digit NIM terakhir 207. Pertanyaan saya simpel saja. Bagaimana tanggapan kelompok terhadap pelanggaran nilai-nilai dalam Pancasila yang didasari atas kekuasaan dan atau mayoritas tertentu begitu? Apakah sudah dapat dipahami? Boleh diulang, Junivan. Oh iya, Oke, sudah, silakan. bagaimana tanggapan kelompok terhadap pelanggaran nilai Pancasila yang didasari oleh kekuasaan tertentu atau dominasi mayoritas masyarakat tertentu begitu? Baik, terima kasih kepada Junivan atas pertanyaannya. Selanjutnya, Labibah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Labibah dengan 3 digit NIM terakhir 125. Saya ingin bertanya, saat terjadi perbedaan pendapat di masyarakat, bagaimana sila keempat bisa diterapkan secara adil? Dan apakah musyawarah itu masih efektif di era digital seperti ini? Apakah sudah jelas? Bisa diulang kembali, Labibah. Baik, saat terjadi perbedaan pendapat di masyarakat, bagaimana sila keempat Pancasila bisa diterapkan secara adil? Dan apakah musyawarah itu masih efektif di era digital seperti saat ini? Apakah sudah jelas? Ya, baik. Terima kasih kepada Labibah. Untuk sesi selanjutnya itu sesi diskusi teman-teman kelompok untuk mendiskusikan jawabannya. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nagita. Yang pertanyaannya, di Indonesia kan mempunyai beberapa agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya. Nah, apakah toleransi beragama di Indonesia benar-benar terwujud secara merata di seluruh lapisan masyarakat, atau hanya sebatas slogan yang disuarakan saja? Nah, jadi toleransi beragama di Indonesia itu secara prinsip sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa, sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila yang dijamin oleh konstitusi. Di banyak tempat, nilai-nilai toleransi ini benar-benar diwujudkan dalam bentuk kerjasama lintas agama, perayaan hari besar secara damai, dan juga kehidupan sosial yang harmonis. Namun, dalam praktiknya, toleransi belum sepenuhnya terwujud secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Jadi masih terdapat kasus diskriminasi, penolakan pendirian rumah ibadah, ujaran kebencian berbasis agama, dan juga konflik bernuansa SARA di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa bagi sebagian orang toleransi masih sebatas slogan yang belum menyentuh praktik sehari-hari secara mendalam. Faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan toleransi, provokasi politik, penyebaran hoaks, serta pemahaman agama yang sempit turut memperparah situasi ini. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya terus-menerus dari masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan juga pemerintah untuk menanamkan nilai toleransi secara nyata agar tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menjadi budaya bangsa. Bagaimana Nagita, apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih, Amira. Sama-sama. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Junivan. Sebelumnya izin konfirmasi dulu ya Junivan, apa benar pertanyaannya itu bagaimana tanggapan kelompok terhadap pelanggaran nilai-nilai dalam Pancasila yang didasari atas kekuasaan atau mayoritas tertentu? Apakah benar? Ya, sudah benar. Baik, jadi menurut kelompok kami menilai bahwa pelanggaran nilai-nilai Pancasila yang dilakukan atas dasar kekuasaan atau dominasi mayoritas itu merupakan bentuk penyimpangan serius dari semangat kebangsaan yang seharusnya menjunjung keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Pancasila itu tidak boleh dijadikan alat untuk membenarkan tindakan yang menindas kelompok lain, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Setiap sila dalam Pancasila itu menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan mayoritas atau minoritas. Ketika kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan sepihak, maka nilai-nilai seperti musyawarah, toleransi, dan keadilan sosial itu menjadi rusak. Oleh karena itu, kami percaya bahwa semua warga negara, termasuk pemegang kekuasaan, harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman yang dijalankan secara adil, bukan hanya sebagai slogan politik. Apakah bisa dipahami, Junivan? Sudah. Terima kasih, Selma. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arini. Izin mengonfirmasi sejauh mana masyarakat benar-benar menerapkan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan dan apakah sistem demokrasi sekarang mendukung? Apakah benar Arini? Iya, benar. Baik, menurut kelompok kami, prinsip musyawarah sebenarnya masih sering diterapkan di tingkat masyarakat seperti namun dalam skala yang lebih besar seperti di pemerintahan atau politik nasional, masyarakat sering hanya formalitas saja. Banyak keputusan yang dibuat tanpa benar-benar melibatkan suara rakyat dan lebih dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu. Sistem demokrasi yang sekarang ini berjalan memang memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin, akan tetapi kadang belum sepenuhnya mendorong budaya bermusyawarah. Demokrasi yang sehat seharusnya tidak hanya tentang pemilihan, tetapi juga tentang keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga aktif dalam menentukan arah kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan bersama. Apakah telah menjawab hari ini?
Baik, terima kasih Latif. Ya, baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wulan. Izin mengkonfirmasi pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah sistem ekonomi di Indonesia sudah mencerminkan sila kelima Pancasila? Jika belum, di mana letak ketimpangannya? Sistem ekonomi di Indonesia secara ideal didasarkan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya sistem ekonomi seharusnya dijalankan untuk kemakmuran bersama, bukan hanya untuk segelintir orang. Namun dalam praktiknya sistem ekonomi Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila kelima tersebut. Hal ini masih terlihat masih tingginya kesenjangan ekonomi di mana sebagian besar kekayaan nasional dikuasai oleh kelompok elit. Sementara banyak masyarakat masih hidup dalam kemiskinan dan bekerja di sektor informal. Selain itu, distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan permodalan juga belum merata, terutama di daerah terpencil dan wilayah Indonesia bagian timur. Lalu ketimpangan ini juga diperparah oleh dominasi korporasi besar, termasuk asing dalam sektor-sektor penting ekonomi, yang membuat pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM kesulitan bersaing dan berkembang. Praktik-praktik ekonomi yang tidak berkeadilan seperti upah yang rendah dan lemahnya perlindungan tenaga kerja juga menunjukkan bahwa keadilan sosial belum benar-benar tercapai. Dengan demikian, meskipun secara konstitusi sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk mencerminkan keadilan sosial, implementasinya masih kurang jauh dari ideal dan perlu adanya upaya nyata melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Apakah bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Latifah. Tapi sebelumnya, saya mau konfirmasi pertanyaannya, yaitu saat terjadi perbedaan pendapat tajam di masyarakat, bagaimana sila keempat bisa diterapkan secara adil? Apakah musyawarah masih efektif di era digital? Apakah benar? Iya, benar. Baik, jadi saat terjadi perbedaan pendapat tajam, sila keempat dapat diterapkan secara adil dengan memastikan semua pihak diberi ruang yang setara untuk menyampaikan pandangannya tanpa intimidasi atau pemaksaan. Prinsip musyawarah berarti mencari jalan tengah yang mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok tertentu saja. Jadi di era digital, musyawarah tetap bisa efektif asalkan dijalankan dengan etika dan keterbukaan. Platform digital bisa menjadi wadah diskusi yang luas dan cepat, tetapi harus diimbangi dengan literasi digital, moderasi yang adil, dan semangat saling menghargai. Jadi, musyawarah tetap relevan, namun cara pelaksanaannya perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Baik, apakah bisa diterima? Sudah, terima kasih Kezia. Baik, karena sesi presentasi dan tanya jawab sudah selesai, saya kira diskusi pada siang hari ini
Sudah cukup. Terima kasih kepada Bapak Vicky Dwi Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman semuanya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Vicky. Terima kasih.
Terima kasih teman-teman semua telah bergabung di mata kuliah Pancasila. Berhubung Pak Vicky belum hadir, saya selaku PJ izin mengakhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.